Shalom. Ada sukacita? Amen. Saya percaya karena dari tadi pujian mulai awal adalah pujian yang penuh dengan sukacita. Karena memang kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita harus datang dengan hati yang penuh sukacita. Saya bersyukur kalau saya masih bisa berdiri dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk bisa menyampaikan firman-Nya. Itu adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya mau berusaha supaya apa yang saya sampaikan adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya harap saudara semua juga tidak pernah melewatkan satu firman pun. Karena semua firman Tuhan itu akan membawa kepada kita kehidupan yang penuh sukacita. Amin. Saya percaya semua orang saya katakan, tentunya ingin berbahagia dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu penuh dengan kesedihan dan duka cita. Walaupun mungkin ada orang yang karena kehidupannya susah, semua kata-katanya, pujiannya pun adalah pujian duka. Ada beberapa orang seperti itu. Akan tetapi tidak ada seorang pun saya rasa ingin untuk dalam kondisi yang seperti itu. Semuanya akan ingin supaya bisa berbahagia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Allah yang mengasihi kita, Dia juga ingin kita ini berbahagia. Kalau kita melihat di Alkitab, ada banyak kata-kata yang memberikan anjuran untuk kita berbahagia. Yesus dengan khotbahnya di bukit, Paulus dengan Filipi 4 ayat 4. Kita bisa melihat seperti tadi saya katakan, baik Yesus, Paulus, Petrus, Yakobus, bahkan nabi-nabi di perjanjian lama selalu menganjurkan bahwa kita harus berbahagia. Sehingga pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu kebahagiaan yang sejati. Banyak orang punya konsep tentang kebahagiaan. Dan banyak orang juga yang akan mempertanyakan sesungguhnya arti kebahagiaan itu apa sih? Konsep secara dunia, secara umum mungkin berbahagia adalah ketika apa yang diinginkan itu terkabul. Misalnya, satu kali kelak saya ingin ke Israel. Seperti saudara tiri kita yang ke sana. Kita punya keinginan mungkin ke satu tempat wisata yang bagus. Kita ingin ke tempat kuliner yang enak. Dan itu kalau terkabul akan merasa bahagia. Orang juga bisa bahagia ketika apa yang direncanakan itu berhasil. Semuanya punya rencana dalam hidupnya. Saya nanti ketika saya sudah bisa bekerja, berumah tangga, paling tidak saya harus lebih baik dari orang tua saya. Ada peningkatan. Saya harus bisa lebih berhasil dengan segala rencananya. Dan ketika rencana itu tercapai, memang ada kebahagiaan di dalamnya. Kemudian selanjutnya, kita akan bahagia ketika yang diharapkan itu terwujud. Mungkin kita mengharapkan anak-anak kita kelak berhasil dalam hidupnya. Ketika anaknya berhasil, maka ada rasa bahagia dalam diri orang tuanya. Apakah yang demikian yang dikatakan kebahagiaan sejati? Atau ketika semuanya kita tercukupi, harta melimpah, kedudukan terhormat, kaya di dunia, mati masuk surga. Itu kan semboyan yang paling enak, bukan? Enak didengar, enak, tapi enak dewe kadang-kadang. Bisa. Asal kita yang diutamakan Tuhan. Karena Matius 6 ayat 3 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Nah saudara, semua yang diharapkan itu memang ketika kita berhasil mencapainya, ketika terwujud apa yang diharapkan, ada sebuah kebahagiaan. Tapi percayalah, kebahagiaan itu ternyata cuma sementara. Bahkan mungkin hanya sebentar. Saya ini
orang yang punya hobi. Karena dulu teman saya mengatakan kalau kamu besok kalau sudah tua kamu harus punya hobi supaya hidupmu semangat. Nanti tidak gitu cepat mati. Ya itu penyemangat memang. Penyemangat kadang-kadang saya ingin sesuatu yang jadi hobi itu ya menggebu-gebu. Kalau ini saya ingat sama Bapak Untung Haryono yang hobinya banyak sama. Ada permata bagus. Murah bagus. Dia ingin bahkan kalau ingin kadang-kadang dikejar. Tapi sudah sampai ya seneng. Ya paling seminggu 2 minggu setelah itu dibiarkan. Saya ngomong karena saya mengalami. Walaupun permata sangat disenangi, satu kali kelak dia akan dibiarkan. Tidak tahu kadang-kadang di mana tempatnya. Sementara, semua itu terjadi di sementara. Karena ketika kita sudah sampai pada titik yang diinginkan, itu hanya dapat mendatangkan kebahagiaan sementara. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kita juga bisa melihat bagaimana yang tadi saya katakan dengan harapan-harapan orang-orang yang kaya, berhasil, tapi juga bunuh diri. Mereka bukan kekurangan harta, mereka bukan hidupnya kurang, tapi mereka itu ada sesuatu kebahagiaan yang hilang sehingga akhirnya mereka bunuh diri. Kebahagiaan yang bagaimana sesungguhnya yang bisa dikatakan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan semua yang saya jelaskan tadi itu adalah kebahagiaan yang ditimbulkan dari sesuatu yang kita lihat, dari sesuatu yang kelihatan. Seperti kita mau kuliner kemana, tahu tempatnya, permata bisa melihat keindahannya. Sesuatu kebahagiaan yang ditimbulkan dari luar, dari apa yang bisa dilihat, itu pasti sementara. Tetapi sesuatu kebahagiaan yang timbul dari dalam hati, meluap keluar, itulah kebahagiaan sejati. Sebetulnya Bapak Ibu kalau dari tadi benar-benar merasakan sejak awal ibadah, pujian-pujiannya saya juga tidak pernah konfirmasi dengan WL adalah pujian sukacita. Sehingga kalau mau tanya kebahagiaan sejati, kalau sungguh-sungguh loh ya, kebahagiaan yang tadi itulah kebahagiaan yang sejati. Yang artinya kebahagiaan itu meluap dari dalam hati. Karena kasih Tuhan kita rasakan dalam hati kita mengalir. Dan dengan otomatis itu akan terpancar di wajahnya, keluar lewat mulutnya dengan pujian-pujian yang ada. Kebahagiaan yang sumbernya dari kasih Tuhan, dari merasakan kasih Tuhan, itulah kebahagiaan yang sejati. Karena kadang ada juga kebahagiaan dari dalam tapi bukan sumbernya dari kasih Tuhan. Itu tidak akan bertahan. Tapi ketika kita bisa merasakan kasih Tuhan, karena tidak setiap orang, bahkan saya berani katakan tidak setiap anak Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan walaupun percaya akan kasih Tuhan. Amin. Udah dia berani ngomong amin. Kalau omong amin berarti itu pernah ngalami. Saya tidak apa-apa amin, saya pernah ngalami. Jujur aja. Tapi kita tahu bedanya sekarang. Biarlah Roh Kudus itu yang akan ada dalam hati kita itu, yang akan meluapkan sukacita itu. Sehingga kalau ada Roh Kudus di dalamnya, seperti Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, bahkan dikatakan lagi sekali lagi, kukatakan bersukacitalah, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena itu timbulnya dari dalam. Kalau itu timbulnya dari pengaruh dari luar, boleh. Kita masih hidup dalam daging, boleh. Tapi perlu saya kasih tahu, itu sementara. Sehingga kalau kita mau mencari kebahagiaan di dunia ini, utamakanlah kebahagiaan yang dari dalam. Karena kebahagiaan yang dari dalam itu akan berdampak. Kebahagiaan yang timbul dari luar, ya dirinya sendiri tok yang merasakan. Sehingga ketika bersaksi nyatakan, wah seneng ke Israel, kita bisa melihat tempat-tempat di mana Yesus dulu pernah melayani. Seneng, ya dia tok yang seneng. Kita cuma ngomong aja dengar. Yang ada adalah apa? Kepingin. Ya memang kita ikut sukacita, tapi
sukacita tidak sebesar yang melakukan. Tapi ketika kebahagiaan itu timbulnya dari dalam, terpancar pada wajah kita, orang lihat kita pun senang. Saya pernah singgung pelayanan di GPDI Jatirejo, ada satu orang yang buat saya itu senang setiap kali. Karena ketika lihat dia itu senyum aja. Padahal dia itu hidupnya susah. Tapi wajahnya senyum. Itu kebahagiaan sejati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Nah, terus kebahagiaan sejati yang sesungguhnya yang bagaimana? Kriterianya yang bagaimana? Supaya kita itu bisa menciptakan itu dan merasakan sebuah kebahagiaan yang sejati. Kita akan belajar bukan dari yang saya sebutkan tadi, bukan dari Yesus, bukan dari Paulus, bukan dari Petrus, bukan dari Yakobus, tapi kita akan belajar dari Bani Korah. Di Mazmur pasal 84 ayat 4 sampai 12, silahkan ditampilkan. Mazmur 84 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, atau kalau dalam Alkitab konvensional, buku Alkitab, itu pasal 5 sampai dengan pasal 13. Saya akan baca secara bergantian karena panjang. Kalau singkat kita baca bersama-sama, karena panjang kita bergantian untuk menghormati Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Saya akan bacakan mulai ayat 4 atau ayat 5, selanjutnya bergantian. Mazmur pasal 84 ayat 4 sampai dengan 12 atau ayat 5 sampai 13. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagia. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sama-sama kita baca, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Firman ini dalam bentuk mazmur atau juga nyanyian ziarah dari Bani Korah. Bapak Ibu kalau melihat tadi cuplikan lebih baik ayat 10 ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain, semuanya akan berpikiran itu yang bicara siapa? Daud. Saya pun dulu gitu. Daud, salah kaprah. Betul firman Tuhan, tapi yang bicara bukan Daud. Yang bicara adalah Bani Korah. Tahu siapa Bani Korah? Ini sekedar tahu aja. Sejarah itu penting kadang-kadang. Itu yang akan menghidupkan. Bukan Korah loh ya. Bani Korah. Perlu diketahui Bani Korah adalah suku bangsa Israel dari suku Lewi. Jadi salah satu dari suku bangsa Israel yaitu Lewi. Bani Korah adalah Bani keturunan Lewi. Lewi sudah ditetapkan menjadi pelayan Tuhan. Dan dari suku Lewi ini dibagilah yang melayani mimbarnya, yang melayani peralatannya, melayani persiapan persembahan ada sendiri. Dan Bani Korah ini adalah yang melayani puji-pujian. Tapi perlu diketahui Korah yang ini bukan Korah yang memberontak melawan Musa pada waktu itu. Di sana ada Korah, Datan, dan Abiram.
Ini adalah keturunannya yang tidak ikut waktu itu kudeta, tidak ikut. Dan ini ditetapkan oleh Musa menjadi penyanyi-penyanyi seperti worship leader di tempat ini. Dan dia menyanyikan pujian ini sebagai bentuk kebahagiaan yang sejati itu yang bagaimana. Kebahagiaan yang sejati adalah yang pertama, ada 3 nanti. Yang pertama, ketika kita tinggal dalam hadirat Allah, ayat 4 di sana mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Kalau kita sambung dengan ayat 10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Perhatikan di sini ada kata diam di rumah Tuhan, berarti tinggal dalam hadirat Allah. Kenapa saya katakan tinggal dalam hadirat Allah? Kita tahu rumah Tuhan itu di mana? 1 Korintus 3:16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dikatakan tidak tahukah kamu karena manusia walaupun tahu sering tidak sadar bahwa tubuhnya bait Allah, sehingga muncul dari kata-katanya itu kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik. Termasuk saya juga pernah katakan, dan itu di luar kesadaran, tapi kita harus sadar benar. Sehingga ingat betul, tidak tahukah kamu ini bait Allah yang kudus, di mana Allah yang kudus tinggal diam di dalam diri kita. Jadi ketika kita tinggal dalam hadirat Allah, dalam arti hadirat Allah ada dalam kehidupan, maka yang kita rasakan adalah ketenangan dan kedamaian. Kalau kita mengalami ketenangan, kedamaian, itu bukan karena harta kita banyak, bukan karena keinginan kita terpenuhi, bukan karena rencananya berhasil, tetapi karena Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga kebahagiaan sejati itu akan muncul dari dalam, sehingga orang yang ada di sekitar kita pun akan bisa juga merasakan. Karena orang yang punya kebahagiaan sejati adalah orang yang berdampak kepada orang lain. Kalau tidak ada kebahagiaan dalam diri, dalam hati ini, kita hanya menuruti kebahagiaan yang saya katakan tadi, yang dari luar saja, maka tidak heran kalau ada orang yang bunuh diri. Karena tadi saya katakan semua orang cari kebahagiaan, tapi tidak menemukan. Yang ditemukan adalah kemalangan demi kemalangan. Putus asa, akhirnya bunuh diri. Karena itu biarlah kita berusaha untuk selalu tinggal dalam hadirat Allah, supaya hal-hal yang seperti itu tidak akan pernah terpikirkan dalam diri kita. Kalau kita mengalami sesuatu, kita undang hadirat Allah, kita undang Roh Kudus masuk dalam diri kita, kita undang Allah itu tinggal dalam diri kita. Tapi dengan satu syarat, kita harus hidup kudus dan benar di hadapannya. Karena walaupun kita 1000 kali ngundang Roh Kudus, kalau hidup kita tidak kudus dan tidak benar, Roh Kudus juga tidak akan mau diam di dalam hati yang tidak kudus, karena dia kudus adanya. Orang yang tinggal dalam hadirat Allah, mulutnya selalu dibayangi senyum, wajahnya seri. Saya ini bukan orang yang seperti itu dulu, saya katakan. Apalagi ketika saya dulu masih kerja di pabrik kertas. Saksinya istri saya. Kalau pulang kerja itu lebih banyak merenggutnya daripada ketawanya. Karena apa? Tanya Pak Untung Haryono. Banyak masalah. Tapi karena saya terpengaruh dengan masalah itu, wajah saya ikut terpengaruh dan tidak ada kebahagiaan sejati dalam diri saya. Sehingga kalau itu bahagia sebentar tok. Makanya ketika saya sudah masuk dalam pelayanan, ketika saya dalam bekerja tidak bisa menemukan ketenangan dalam hati, yang saya temui adalah sesuatu yang membuat atau merangsang saya berbuat dosa, saya tinggalkan. Dan saya sudah buktikan berkali-kali hingga saat ini. Lebih baik saya tinggalkan
Tuhan masih bisa memelihara. Saya tidak ada suruh saudara tinggalkan pekerjaanmu. Enggak loh. Karena saya memang sudah waktunya. Tapi kita jangan mau dikuasai. Izinkan kita ini untuk mengundang Roh Kudus dengan jalan apa? Kalau kita suka akan hadirat Tuhan, kita saat teduh setiap pagi, kita selalu terhubung dengan puji-pujian. Walaupun di tempat kerja di mana kita memuji Tuhan, hati kita terpaut padanya, maka kita akan bisa merasakan kebahagiaan sejati. Yang bisa paling tidak ngerem hal-hal yang buruk yang mungkin bisa timbul dalam hati kita. Kalau dalam hidup seseorang tidak terjadi seperti yang saya katakan, perlu dikoreksi. Apakah yang tinggal di dalam hatinya itu Roh Kudus atau Roh Kudis atau iblis? Kita tidak usah menyangkal. Itu sebuah bukti yang bisa dirasakan dan mungkin bisa dilihat oleh orang. Ada tidak adanya Roh Kudus di dalam diri kita itu, kalau kita teliti, kita mesti tahu itu. Sehingga kita bisa dengan orang-orang sekitar kita bisa mengingatkan. Kalau ada Roh Kudus di dalamnya, pasti yang di wajahnya adalah terbayang kebahagiaan, senyum selalu mewarnai mukanya. Nah, supaya kita bisa bahagia, salah satu yang paling gampang adalah kita harus bisa memuji Tuhan. Dalam segala keadaan apapun usahakan memuji Tuhan. Keluarkan dari perbendaharaan pikiranmu pujian-pujian yang bisa dinyanyikan. Itu awalnya. Tapi kalau sudah benar-benar dekat dan melekat dan terbiasa, muncul sendiri. Amin. Percaya? Wah, yang ngomong percaya itu sudah merasakan. Saya juga sudah merasakan. Akan muncul dengan sendirinya, tidak pernah dirancang. Ketika kita dalam kondisi apa, muncul pujian itu dalam diri kita. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Sehingga tidak salah dikatakan di ayat 4b tadi. Ayat 4b tadi mengatakan, yang terus-menerus memuji engkau. Itu kunci kebahagiaan. Terus puji dia, terus puji dia. Maka kebahagiaan itu akan masuk di dalam hati kita. Yang bisa mengalahkan situasi atau suasana di luar yang mempengaruhi kita. Selalu ada senandung pujian, gumanan pujian. Bahkan saya pernah mengatakan, karena saya juga meniru dari konsep salah seorang pendeta, bahwa ketika nggak bisa tidur pun, kita menyanyi dalam hati. Kita menyanyi dalam hati, kita menyanyi dalam hati. Yang heran, kadang-kadang tidak sama pujian itu. Tergantung gerakan Roh Kudus. Pujian yang kita bayangkan itu kita nyanyi, tidak bisa tidur, kita nyanyi saja. Sehingga dikatakan, kalaupun kita mati dalam pujian. Amin. Luar biasa loh. Kita belajar, kita sama-sama belajar. Biasakan itu sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Ada pujian mengatakan, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Ini yang lebih awal. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Amin. Biasakan itu. Aminnya tambah lemes ini. Sudah ngantuk semua. Amin. Nah, itu sukacita. Yang pertama, itu tadi yang pertama adalah tinggal dalam hadirat Tuhan akan menemukan kebaikan sejati. Yang kedua, ketika kita mampu mengubah keadaan, kebahagiaan sejati akan muncul ketika kita mampu mengubah keadaan. Bukan dari yang baik jadi buruk, tapi dari yang buruk jadi baik. Ayat 6 di sana mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya ulangi, apabila melintasi lembah Baka. Perhatikan kalimat ini. Apa kaitannya? Ketika melintasi lembah Baka, ada maksudnya. Lembah Baka memiliki dua arti. Pertama, disebut dalam bahasa Inggris ya, the Valley of Weeping
Maaf kalau salah pengucapannya. Atau lembah tangisan atau lembah air mata. Lembah Baka adalah lembah tangisan atau lembah air mata yang menggambarkan keadaan yang susah dan penuh kemalangan atau kesulitan. Sehingga ada pujian mengatakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Stop. Pujian ini pun diambil dari sini. Istilah lembah air mata itu sesungguhnya adalah lembah Baka. Kenapa? Karena lembah Baka ini adalah sebutan di mana lembah ini selalu akan dilewati, dan hanya ini tempat satu-satunya untuk melewati ketika orang itu berziarah ke Yerusalem. Dan Korah ini menyanyikan dengan nyanyian ziarah melewati lembah Baka, menyanyikan lewati lembah Baka. Lembah Baka adalah lembah yang luar biasa gersangnya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, arti yang kedua, lembah Baka disebut juga the Valley of Balsam Tree atau lembah pohon balsam. Kenapa dikatakan lembah pohon balsam? Karena di tempat lembah itu gersangnya bukan main, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup selain pohon balsam. Tapi jangan remehkan pohon balsam. Pohon balsam adalah pohon yang sangat mahal harganya karena pohon ini mengeluarkan bau-bauan yang harum bukan main, bahkan dipakai untuk merempah-rempahi raja-raja. Bahkan Yesus belum dilepai juga dengan balsam. Sangat berharga dan sangat mahal tumbuhnya dari satu lembah yang gersang. Bahkan juga dipakai untuk kecantikan dan obat-obatan. Lembah Baka adalah suatu tempat di mana hanya ada pohon balsam yang bisa tumbuh, seperti saya katakan tadi. Tidak ada pohon yang lain bisa tumbuh, berhubung kondisinya kering, gersang. Tapi luar biasa. Ini semua merupakan ekspresi simbolis dari kesedihan dan tangisan yang di dalamnya ternyata ada sesuatu yang berharga. Kalau kita bisa bersukacita di dalamnya, itu mampu mengubah situasi yang ada seperti itu. Jika nggak heran ketika seseorang, saya katakan tadi, seorang yang hidupnya sederhana bahkan kekurangan, tapi di wajahnya selalu terbayang senyuman, tanda bahagia. Itu bisa terjadi seperti melewati lembah balsam atau lembah Baka. Kalau kita bisa melewati sesuatu yang bisa merubah keadaan, bahagianya bukan main. Dan kita juga seperti kiasan ini, kalau kita ingin datang ke hadirat Tuhan yang pertama tadi, zaman dulu ya, waktu zaman sebelum Yesus datang, gereja itu berlawanan dengan sekarang sistemnya. Kalau dulu itu adalah, kalau saya nggak salah, sentrifugal. Artinya dari seluruh penjuru datang ke satu tempat, yaitu Bait Allah Yerusalem. Itu oleh saudara diri kita ditiru sampai sekarang. Itu gereja sentrifugal. Tapi sekarang adalah gereja sentripetal. Karena dari Yesus melayani Galilea tersebar sampai ke ujung bumi. Kalau dulu seperti itu. Kalau ingin masuk dalam hadirat Tuhan harus lewat lembah Baka. Makanya saudara tidak usah khawatir. Ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan, ada saja halangannya. Ketika kita mau kudus di hadapan Tuhan, ada saja godaannya. Itu enggak heran. Karena itu memang lembah yang harus dilewati. Tidak ada jalan lain. Jelas? Jadi jangan pikir mau datang pada Tuhan, ya hati penuh sukacita, tapi halangannya lembah Baka. Siap? Enggak ada yang jawab. Siap? Aduh, gak berani ngomong lagi. Siap?
Jangan ragu, aku mau siap. Suka nggak suka, kalau saudara dibentuk oleh Tuhan akan masuk ke dalam lembaga. Amin. Gak berani. Saya berani seperti ini karena saya sudah melewati, walaupun saya tidak berani nantang karena beratnya bukan main. Saudara, benar. Tapi jangan ditolak. Karena ketika kita nolak dan siap mengalami seperti itu, langsung jatuh. Percaya? Yang sudah ngalami mesti ngomong gitu. Kalau tidak percaya mau dicoba? Gak ada yang mau. Ya, yang penting kita siap. Ini pengalaman yang perlu dibagikan. Jadi kita harus mampu mengubah keadaan. Kalau kita bisa mengubah keadaan, itu ada kebahagiaan yang sejati di dalamnya. Contoh yang paling gampang. Ketika saudara mengunjungi orang sakit. Mampukah kehadiran saudara itu mengubah situasi yang mencekam, yang mungkin membahayakan si pasien itu, merubah jadi suasana yang sukacita? Kalau kita mampu, itu ada kebahagiaan di dalam yang luar biasa. Karena pernah saya saksikan, ya jangan bosan. Ketika dulu salah satu anak buah saya sakit, saya datang ke sana, teman-teman sudah datang semua, ngumpul semua, semuanya hening, tidak ada suaranya. Sementara anak buah saya itu duduk sambil tangannya di ini, sedih. Langsung saya nyeletuk, namanya Marti. Marti, kamu itu sesungguhnya sakit atau kebanyakan utang? Ketawa semua, cairlah suasana. Saya ikut senang bisa seperti itu, sehingga bahkan kita bisa masuk membangun semangatnya dia. Kalau kita bisa bangun semangatnya dan berhasil, orang tadi sembuh, orang tadi kuat, senangnya bukan main. Dan itulah kebahagiaan sejati. Berusahalah bisa mengubah suasana. Bahkan kalau kita bisa menjadi yang pertama, atau menginspirasi sesuatu yang tadi tidak benar, jadi benar, sukacitanya juga senang sekali. Tanpa disadari cara saudara kepada Tuhan, kemudian ada orang yang meniru. Dan itu sebuah kebaikan. Itu dalam hati senang sekali. Cuma jangan mencuri kemuliaan loh. Tahan mulutmu. Itu semua rencana Tuhan. Rasakan aja. Apa yang kita lakukan sesuatu yang positif, itu bisa merubah. Sesuatu yang tadinya kurang benar jadi benar. Itu sukacitanya bukan main. Kesempatan saat ini, di tengah-tengah krisis ekonomi, sebetulnya ini adalah sebuah peluang bagaimana kita bisa merubah keadaan dari yang orang itu takut menjadi optimis menghadapi semuanya ini. Kita tidak bisa merubah keadaan, tapi kita bisa merubah keadaan hati. Dari mana? Juga dari hati ke hati, yang muncul dari dalam hati. Kalau hanya kepandaian mulut berbicara, tidak akan bisa merubah. Tapi kalau dari hati yang dipenuhi Roh Kudus, ngomong pada seseorang, dan itu nancep di hatinya, akan merubah sebuah keadaan. Dan itu mendatangkan sukacita. Amin. Mau coba? Mau. Yang terakhir, tidak panjang-panjang. Bagaimana kita bisa membuat kebahagiaan sejati ketika semakin kuat imannya? Ayat 5 di sana mengatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Saya ulangi, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, bukan di dalam kemampuan dirinya sendiri. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu ibadah. Dulu itu ziarah itu perjalanan. Nah, kita juga perjalanan ibadah kita. Jadi kita harus punya kekuatan di dalam Tuhan. Sama dengan ayat 7 mengatakan di sana, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan al-musim menyuburnya dengan berkat. Jadi kita harus tetap kuat di dalamnya. Oh sorry, saya salah ya. Ayat 7-nya tadi,
Mereka berjalan makin lama makin kuat. Salah. Jadi ayat 7-nya, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Sama dengan ayat tadi ayat 5. Ayat tadi siarah. Menghadap Allah di Sion itu juga perjalanan untuk ke bait Allah. Dalam perjalanan hidup kita saat ini, yang Tuhan kehendaki adalah iman kita harus semakin kuat, semakin kuat. Ini sebuah usaha. Sama dengan seorang olahragawan, dia harus tidak pernah berhenti melatih. Kenapa tidak pernah berhenti melatih? Ingat, lawan-lawan kita pun akan berusaha semakin kuat. Iblis berusaha lebih gencar di akhir zaman ini untuk menyerang kita. Kalau kita tidak berusaha semakin kuat, kita pasti akan kalah. Dari setiap hari kita akan tambah pertahanan kita. Kita terus melangkah untuk semakin kuat dan semakin kuat. Kekuatannya di dalam engkau berarti kekuatan dalam iman percaya kepada Tuhan. Iman inilah harus kita kuatkan. Iman itu sesuatu yang dilatih. Dia bukan sebuah barang. Iman itu ada sebuah kekuatan yang dilatih, kemampuan yang dilatih. Dia bukan benda. Dan itu harus dilatih dari hari ke hari. Sehingga orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup memang juga sebuah perjalanan, tapi hidup juga sebuah perjuangan. Jangan biasakan kalau mengemukakan sebuah statement, kemudian meniadakan yang lain. Sehingga berkata, hidup ini adalah sebuah perjuangan, bukan sebuah perjalanan. Pernah dengar itu? Orang tuh sering seperti itu. Padahal hidup itu perjalanan. Iya, perjalanan. Hidup perjuangan. Iya. Jangan latah sering meniadakan yang benar. Perhatikan itu, karena hamba-hamba Tuhan besar sekalipun, makin gede, makin punya doktrin yang meniadakan yang lain. Padahal ada di firman Tuhan. Hati-hati. Kita harus berjalan seiring. Kalau sama-sama ada, bilang sama-sama ada. Hidup perjuangan, perjalanan yang penuh dengan perjuangan kan bisa. Tidak meniadakan yang lain. Karena saya pernah dengar kata-kata bijak itu. Hidup ini ada sebuah perjuangan, bukan sebuah perjalanan. Perjuangan yang otomatis, perjuangan itu tidak boleh dilakukan hanya dalam waktu yang temporer. Apalagi 2 Timotius 3 ayat 1 sudah mengatakan sekarang ini akhir zaman akhir adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa di mana orang mementingkan diri sendiri, menghalalkan segala cara. Ini sebuah perjuangan. Untuk kita hidup kudus saja itu sulitnya bukan main. Untuk mempertahankan kekudusan dan kebenaran itu saya yakin setiap hari ada gagalnya. Ada yang tidak pernah gagal sehari aja hidup dalam kebenaran? Ada? Silakan angkat tangan. Saya mau tanya konsepnya apa? Caranya bagaimana? Selama daging ini masih nempel. Makanya pujikan tadi, daging itu harus habis lenyap dalam kiasan. Kalau tidak akan bisa kita hidup dalam kebenaran. Selama daging ini masih nempel, kita masih bisa berbuat dosa. Makanya nanti di surga tidak bisa berbuat dosa, karena kita sudah tidak hidup di dalam daging. Jadi kita harus berjuang, sementara keinginannya berlawanan. Galatia mengatakan keinginan daging, keinginan roh itu berlawan-lawanan. Dan itu harus tetap setiap hari kita harus lawan itu. Allah sendiri sudah mengatakan, Wahyu 3 ayat 8b, kemampuanmu tidak seberapa, Tuhan tahu. Makanya Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Pencobaan diberikan adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Tapi kekuatan dalam arti kekuatan sesuai dengan porsi yang sudah diberikan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan pada ujungnya dia akan mencari jalan keluar. Walaupun jalan keluarnya tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kita memang selalu
ditipu dengan kenyataan hidup. Kenyataan hidup tidak bisa dirubah. Akhir zaman itu, khususnya sekarang ini, krisis ekonomi yang hebat. Saya dengar dari banyak orang, teman-teman usaha, waduh semuanya mengalami sepi setengah mati. Tapi, ada juga anak-anak Tuhan yang semakin diberkati luar biasa sampai kewalahan. Amin. Wah, berarti semua ngalami. Senang saya ngalami. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan cukupi. Saya pun saat ini berdiri di atas mimbar, saya dicukupi Tuhan walaupun saya tidak bekerja. Ada sih usaha kecil, tapi tidak bekerja. Tuhan cukupi. Dan saya yakini, saya imani mujizat 5 roti 2 ikan terus terjadi setiap hari. Amin. Itu yang perlu diimani dan diminta. Tuhan, berikan aku mujizat 5 roti 2 ikan. Kalau kita hidupnya berkenan, Tuhan pun akan berkenan memberi. Dan memang tidak bisa dicerna. Kok bisa ya? Ketika kita mulai hitung-hitungan, makanya Tuhan kadang melarang kita ini mulai hitung-hitungan. Ketika mulai hitung-hitungan kita tercengang. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan nanti. Yang penting kita sampai sekarang ini, di tengah kesulitan, masih bisa makan 3 kali sehari. Yang makan 3 kali sehari angkat tangan. Yang enggak berarti 2 kali ya. Tidak apa-apa, memang biasa gaya hidup 2 kali. Yang sekali angkat tangan. Oh gak ada, puji Tuhan. Masih bisa beli sepatu, masih bisa beli pakaian, disyukuri. Itu kebahagiaan. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Dia adalah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jangan khawatir. Jangan terpengaruh oleh kenyataan yang kelihatan oleh mata. Elia sendiri pun seorang nabi yang luar biasa. Dia bisa jatuh. Jatuhnya ketika apa? Ketika dia melihat kenyataan. Ketika dia ketakutan dengan Isabel yang kelihatan. Sementara kenapa dia tidak ketakutan dengan Nabi Baal yang sekian ratus, dia sembelih sendiri. Bayangkan. Dia yang mampu menurunkan api dari langit dengan doanya, bisa jatuh. Karena apa? Karena yang kelihatan. Kita harus menyangkal yang kelihatan. Kelihatan dihadapi, ya dihadapi. Tapi jangan mempengaruhi hati kita yang tetap berharap pada Tuhan. Tetap punya iman pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita dan selalu menolong kita dalam kondisi yang apapun. Kuncinya, jangan pernah kita membanggakan kekuatan kita. Ini kunci. Kita tidak akan bisa bertumbuh iman kita ketika kita mulai membanggakan kemampuan, kekuatan, kepandaian, kekayaan. Kalau itu mulai diandalkan, maka kekuatan imanmu otomatis menurun. Otomatis menurun, tidak disadari mungkin. Tapi itu otomatis. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Paulus mengatakan, ketika aku lemah, aku semakin kuat. Bahkan dikatakan justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Iman itu semakin kuat ketika kita berserah. Ya, saya ulangi, iman kita akan semakin kuat ketika kita berserah. Iman tidak akan semakin kuat ketika kita hanya berusaha. Berserah. Serahkan pada Tuhan, tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tetap melakukan bagian kita. Misal, orang sakit ya perlu ke dokter, ya ke dokter. Saya tidak setuju, tapi saya tidak berani melarang. Ada orang yang mati-matian gak mau ke dokter, mati-matian gak mau minum obat, saya tidak melarang. Kalau dia berprinsip seperti itu, kenapa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di dunia yang bisa mengobati? Kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya Lukas, dokter, menjadi muridnya? Bagian kita ada melakukan yang wajar. Sakit ke dokter. Selebihnya urusan Tuhan.
Saya sendiri waktu mungkin istri waktu juga mengingkari ndak ke dokter lah, wis doa aja supaya Tuhan kasih usus yang baru, gampang doa gitu. Dan doa dari orang lain pun gampang seperti itu, Tuhan beri usus yang baru, Alkitab ya, tapi tidak melakukan apa-apa, ndak akan bisa jadi seperti sekarang. Tetap berusaha ke dokter, tapi saya nggak pernah pilih dokter. Tuntun Tuhan yang mana. Dan luar biasanya Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang hatinya tergerak oleh kasih yang dari Yesus, bukan karena saya sendiri gak dikenal, tapi yang namanya aura Yesus ada di dalam diri kita, yang akan menggerakkan seseorang untuk menolong kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita terus mengembangkan iman kita dari hari semakin kuat. Kekuatan iman didapat ketika kita bergantung sepenuhnya atau gandol Gusti. Itulah kekuatan yang kadang-kadang kita tidak usah minta terjadi. Gambarnya gampang, seperti seorang ayah terhadap anaknya yang kecil. Makanya Yesus mengatakan kita harus bersikap seperti anak kecil. Itu lihat aja anak kecil. Kalau sudah dekat sama orang tuanya, tidak ada rasa takut sama sekali dalam dirinya. Ketika dia lompat, bahkan saya pernah melihat satu kali seorang anak berdiri di atas, bahasa Jawanya badukan tuh, cukup tinggi, kira-kira 75 cm atau 1 meter. Loncat-loncat di depan ayahnya dan tanpa disadari dia lompat dari situ terjun ke bawah. Orang tuanya untuk sikap langsung tangkap. Kalau enggak, dia begitu percayanya orang tuanya nolong. Ya memang kadang-kadang jangan seperti itu kadang-kadang bahaya. Tapi dia perasaan seperti itu itu manusia. Kalau Tuhan enggak akan pernah lengah. Penjaga kita enggak pernah terlelap. Ya sikap seperti itu yang Tuhan inginkan, disitulah iman kita itu akan semakin tumbuh. Semakin bergantung, semakin kuat iman kita. Itu otomatis. Tapi sekali lagi katakan juga jangan pasrah bongkoan. Ketika kita percaya sepenuhnya pada Tuhan, maka hari-hari hidup kita ada dalam suasana ilahi. Kalau ada dalam suasana ilahi, hati ini tenang. Seperti yang Paulus katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita merasakan dekat dengan Allah, hari-hari kita adalah tenang. Dan kalau hatinya ayam, orang bilang, mulutnya pasti tersenyum, hatinya bahagia. Kita berusaha supaya kita bisa sampai dalam kondisi seperti itu. Sehingga sebagai penutup, ayat 11 mengatakan di sana, sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Perhatikan apa yang dikatakan, Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercelah. Tuhan adalah matahari dan perisai, menggambarkan sebagai dia itu adalah yang memberi hidup dan perlindungan. Matahari adalah kehidupan, perisai adalah perlindungan. Tuhan selalu memberikan pada kita hidup dan perlindungan. Dan karena kasih kemuliaan Allah, Dia akan mengatur kehidupan kita. Jangan pernah kita keluar dari jalannya Tuhan. Karena seperti pujian tadi dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan pernah berusaha keluar dari jalurnya Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan, maka kita akan segera dicaplok oleh iblis. Karena iblis adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mengelilingi kita dari ke hari. Dia yang mencari kelemahan kita, sementara kita tidak sadar dengan kadang-kadang mengumbar kelemahan kita lewat keinginan daging. Kita berusaha dari ke hari supaya kita bisa menikmati kebahagiaan sejati. Karena itulah tujuan hidup kita, dan itu juga tujuan hidup dari Tuhan. Menciptakan kita, Dia ingin umat ciptaannya memiliki kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.